Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 27 Oktober 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi dampak positif program digitalisasi pasar. Inovasi ini tidak hanya memudahkan warga berbelanja tanpa uang tunai, tetapi juga berhasil menekan angka kriminalitas seperti pencopetan. Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperluas penerapan sistem pembayaran digital ke seluruh pasar di Jakarta berkolaborasi dengan perbankan. Ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam memperluas ekosistem non-tunai. Kemudian informasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan siap mengantisipasi potensi banjir seiring masuknya musim hujan. Pengurukan telah dilakukan di sejumlah titik dan 600 pompa stasioner dan pompa mobile telah disiagakan untuk menghadapi banjir lokal maupun banjir kiriman. Dengan kesiapan ini, penanganan titik banjir ditargetkan bisa selesai dalam waktu 3 hingga 6 jam sesuai dengan kondisi dan ketinggian air. Selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat Kajian Islam Asia Tenggara Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan. Pusat kajian ini akan digunakan untuk mengembangkan pemikiran Islam yang moderat, inklusif, dan berakar pada kebudayaan Nusantara. Pemprov DKI berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh mulai dari perizinan hingga akses transportasi. Pembangunan ini diharapkan bisa mendukung Jakarta menuju kota global yang bertumbuh dengan ilmu pengetahuan dan literasi. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan pakaian bekas impor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap memberikan dukungan penertiban maupun pendampingan kepada pedagang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa praktik thrifting telah merugikan industri garmen lokal, terutama para grosir di pasar-pasar tradisional Jakarta. Menurut Pramono, permasalahan ini harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Memang saya tidak mau para pedagang itu hanya menjadi reseller dari hasil thrifting tersebut. Karena thrifting inilah yang merugikan, salah satu yang dirugikan adalah grosir di pasar Tanah Abang, Senen, dan sebagainya. Pramono menyatakan Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan penertiban terhadap pakaian bekas impor ilegal. Selain penertiban, fokus utama Pemprov adalah memberikan pendampingan agar pedagang dapat beralih ke penjualan produk lokal. Kementerian Keuangan berencana memperketat aturan impor pakaian bekas, menerapkan denda, perbaikan pengawasan bea cukai, serta memblokir pihak yang terbukti melanggar. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas bagi penerima bantuan sosial yang terbukti menggunakannya untuk modal judi online atau judol. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi agar masyarakat menjauhi praktik judol. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menyebut 602.000 warga Jakarta terlibat praktik judol. Ironisnya, Pemprov DKI Jakarta mendeteksi 5.000 orang yang terlibat judol adalah penerima bantuan sosial seperti KJP dan KJMU. Rano mengaku prihatin dengan temuan PPATK, apalagi nilai transaksi judi online dari warga Jakarta
mencapai angka fantastis yakni 3,12 triliun rupiah. Ya, berdasarkan penelusuran PPATK, di Jakarta ini terungkap sekitar 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Nah, yang ngeri nih, transaksinya mencapai 3,12 triliun. Satu shock culture yang paling berat di era digital ini. Judi ini bagian dari digital yang sebetulnya bukan kita nggak siap, tapi ini jalurnya terlalu banyak. Rano menegaskan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial seperti KJP dan KJMU digunakan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kegiatan judi online. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta menggelar Festival Hortikultura Jakarta 2025, Jakarta Plantastic, Bunga, Buah, dan Budaya. Warga Jakarta bisa melihat langsung keindahan keberagaman hortikultura Jakarta pada 27 Oktober sampai 1 November 2025 di Penangkar Bibit Ragunan, Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 28 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.